What if you understand? If no one talks and then no one gets... Aren't you listening to the other? That's better. Halo guys, selamat datang di channel Eapu. Untuk film yang akan saya rangkum, All the Devils Are Here, yang dirilis pada tahun 2025, berceritakan sekelompok penjahat yang tinggal bersama di suatu pondok jauh dari keramaian. Ceritanya tidak sesimpel itu, karena akan ada plot twist di akhir film. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung nonton. Cerita dibuka dengan pria bernama Ronnie tengah bicara dalam hati, memberitahu dia melakukan suatu hal yang buruk, sesuatu hal yang buruk sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Apakah maksudnya itu? I want to tell you some things. Pathetic in a way, but it's what we all do. And then you fast forward 30 years and listen till it covers everything. I can't do this anymore. Berpindah scene, diperlihatkan Ronnie menemui pria bernama Harlotte untuk membahas pekerjaan yang diberikan oleh seseorang. Seseorang yang di sepanjang film tidak diperlihatkan batang hidungnya. Dia dipanggil Pak Reynolds. Pak Reynolds adalah bos mereka berdua. Karena suatu alasan dia tidak ikut hadir menemui Ronnie secara langsung. Inti pertemuan ini membahas suatu rencana perampokan. Ronnie akan ditemani oleh orang-orang yang juga telah direkrut Pak Reynolds. Ronnie sudah lama bekerja di bidang ini. Dia juga bahkan sudah pernah sekali masuk penjara. Alasan Pak Reynolds memanggilnya kembali dikarenakan Ronnie adalah orang yang dapat dipercaya dan selalu menuruti perintah. Free! Singkat cerita, Ronnie melakukan perampokan. Dia ditemani oleh dua orang, ada Grady dan Royce. Grady orangnya barbar dan gampang emosi, sedangkan Royce orangnya penurut. Juga dia yang paling muda. Terdengar ada suara mencurigakan. Saat diperiksa, Grady menemukan satu sandera sedang berusaha memanggil polisi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Grady orangnya barbar. Jadi dengan tega dia menghantam wajah pria tersebut sampai hancur. Ronnie datang memeriksa. Menemukan Grady yang menggila, dia memberi tonjokan manja sebagai hukuman karena Grady bertindak kelewatan. Mereka mulai meninggalkan lokasi. Royce dipercayakan membawa mobil. Dia terlihat sangat panik saat terdapat ada beberapa mobil polisi yang lewat. Sampai mana Ronnie memberitahu kali ini mobil yang terakhir. Dengan pengalamannya dia bisa tahu ada berapa mobil polisi yang akan datang. Royce yang penasaran selalu bertanya sampai mana. Boom. Ya, mereka menabrak seseorang. Tony yang sebagai pemimpin tim memutuskan melanjutkan perjalanan dan dia sempat memperhatikan orang yang tertabrak itu. We go. Pria panggil saja si John ditugaskan oleh Pak Reynolds untuk menjemput mereka. Saat sudah bertemu, barang bukti yang ada dibakar semua agar tidak meninggalkan jejak. Tidak hanya itu, senjata mereka juga harus dibuang. Rencana Pak Reynolds, mereka akan ditempatkan di tempat jauh dari keramaian untuk beberapa hari. Sampai dirasa situasi sudah aman, baru mereka boleh pergi. Dan hasil rampokannya akan dibagi rata. Setibanya di rumah yang akan mereka tinggali, terlihat kondisinya kotor. Meski demikian masih layak huni. Mereka mengeluh tapi tidak punya pilihan. Menurut perintah, John yang dipercayakan untuk memegang uangnya. Juga apapun kondisinya, mereka tidak boleh meninggalkan rumah sampai ada perintah langsung dari Pak Reynolds. Menurut perkiraan John, palingan mereka akan tinggal di sini selama kurang lebih 1 minggu. From upstairs. It's all goody. Setelah mereka semua masing-masing telah merapikan barang-barangnya, Ronnie dan Royce mulai makan tanpa mengajak Grady. Sedangkan John, nice, dia tengah fly. Grady muncul dan dia cemberut karena tidak diajak. Ronnie menegaskan mengapa dia harus mengajaknya. Pada dasarnya mereka tidak saling kenal. Ronnie tidak senang terhadap Grady dikarenakan sifat yang Grady miliki. Dia mengungkit masalah Grady yang menghancurkan muka Sandra. Dirasa itu merusak rencana. Saking tidak senangnya dia terhadap Grady, Ronnie bahkan berharap setelah mereka berpisah, mereka baiknya jangan bertemu lagi. To see your fucking face again. So that's a no then.
Hari kedua, mereka mulai beraktivitas masing-masing. Lalu kita diperlihatkan waktu di mana Grady direkrut. Singkat cerita, di akhir pertemuan, Grady diberitahu untuk mendengarkan perkataan Ronnie. Saat mereka bertiga di meja makan, Grady mulai bercerita jika tempat ini mengingatkan dia pada kampung bibinya. Kampung bibinya adalah kampung terkutuk. Dirasa suasana yang dia rasakan saat ini sama persis seperti situasi di kampung itu. Royce penasaran mengapa bisa disebut kampung terkutuk. Grady mulai menceritakan kisah horor yang menjadi alasan mengapa bisa menjadi kampung terkutuk. Mendengar itu, Ronnie tidak percaya dan mengatakan, "Bullshit." Grady kemudian memberi kata-kata, "Hanya karena kau tidak bisa melihat sesuatu, bukan berarti tidak ada." John bergabung dan mereka mulai minum bersama. Sebelum itu, Grady sempat menyampaikan nampaknya dia pernah melihat muka John di suatu tempat. Ronnie meluruskan palingan mereka hanya tidak sengaja berpapasan karena bekerja dengan orang yang sama. Saat sedang membaca buku, Ronnie terganggu oleh suara keributan berasal dari kamar John. Dia pergi memperingati John, kemudian kembali dan mendapati Royce tengah mabuk. Royce mabuk sampai-sampai tidur di WC sampai pagi. Hari ketiga mereka mulai menjalankan keseharian seperti biasa. Mulai dari Grady yang suka mabuk-mabuk, John yang suka fly di kamar sendiri, Ronnie yang suka membaca buku, dan Royce yang ikut mabuk-mabuk bersama Grady. Singkat waktu, hari ke-6, saat Royce habis dia tidak sengaja membuat tempat nya rusak. Dan itu sangat menjijikan. Parahnya, air tidak mau berhenti keluar. Bahkan sampai turun ke lantai bawah tepat di atas meja makan. Grady mencoba memperbaiki tapi dia tidak berhasil. Terpaksa mereka hanya menggunakan wadah untuk menampung air kloset itu. Karena keadaan mulai gawat, ditambah lagi sudah hampir seminggu mereka di sini dan belum dipanggil-panggil oleh Pak Bos. Makanan juga sudah mulai habis. Pikiran mereka mulai terganggu. Royce berpikir, mungkin saja Pak Bos telah ditangkap polisi. Dan jika demikian, mending mereka bagi uangnya kemudian berpisah. Berbeda dengan Ronnie, dia masih percaya dengan Pak Bos dan merasa ada alasan dibalik semua ini. Grady bodoh amat dengan itu, karena yang jadi masalahnya makanan sudah mau habis. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka akan mati kelaparan. Ditambah lagi, rumah mulai busuk akibat kloset rusak. Awalnya Ronnie ingin jika John pergi menemui Pak Bos untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ditolak dengan alasan mereka tidak bisa pergi meninggalkan rumah sesuai perintah, termasuk John itu sendiri. What if he isn't gonna send anyone? Well, you might call. God has got a lot of people sniffing around and make. What if we were to split him? Hari ke-7, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita bernama Shi yang mengaku diutus oleh Pak Bos. Ronnie menanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Bos, tapi Shi juga tidak tahu karena tidak berhadapan langsung dengannya. Dia hanya ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maybe ready. Singkat cerita, setelah mencatat semua yang mereka butuhkan, Shi pamit dan berjanji akan kembali. Sebelum itu, Ronnie meminta agar Shi menceritakan apa yang terjadi di sini kepada Pak Bos agar dia bisa merasa tenang. Ronnie menemui Royce dan menceritakan kisah hidupnya selama terjun ke dunia kejahatan. Yang mau Ronnie sampaikan adalah dia sangat menyesal hidup seperti ini. Jadi dia menyarankan Royce, selagi Royce masih muda, alangkah baiknya Royce bertaubat. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, baiknya Royce mulai hidup dengan benar. Jangan lagi melakukan kejahatan. But it's not too late for you. Don't end up like me. Hari ke-8 sudah muncul tanda-tanda listrik mau mati. Di sini Grady juga sudah mulai berpikir jika Pak Bos mungkin ingin membuang mereka. Dia merasa Pak Bos akan menjebak mereka dan mengambil semua uang hasil curiannya. Meski demikian, berbeda dengan Ronnie, dia masih percaya dengan Pak Bos. Grady mulai membuat Ronnie emosi dengan menceritakan rencananya yang ingin meniduri Shi. Ronnie emosi dikarenakan Shi mengingatkan dia pada putrinya. No. Yeah, giving it all Ronnie kemudian meminta bantuan John untuk mengurus Grady. John beralasan dia sedang sakit, padahal dia hanya mager karena lagi fly. Mereka berdua kumpul di meja makan dengan Grady yang dalam posisi diikat dan mukanya sudah babak belur. Grady mulai memberitahu jika ternyata John adalah seorang penjahat. Dia ingat pernah membaca koran tentang John. Intinya dia tidak tenang jika John dipercayakan memegang uangnya. Bisa jadi John akan membawa kabur uang mereka, apalagi dia yang memiliki kunci mobil. Grady ingin jika Ronnie segera pergi mengambil uang tersebut dari John. Meski masuk akal dengan apa yang dikatakan Grady, tapi Ronnie masih tidak mendengarkan perkataannya karena dia masih percaya dengan Pak Bos. Pak Bos yang telah memilih John, jadi dia juga harus mempercayai John.
I know who he is. Fiddler, that's who. Oz Hussey is his real name. It's pretty fucking obvious he done out fire. 7 different fucking reckon he did, and it leaves he's got access. Why don't we put our difference? Certainly not Mr. Reynolds either, because he knows... Hari ke-9 karena capek, Ronnie meminta bantuan Royce buat menjaga Grady. Grady adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Hal itu dia beritahukan kepada Royce. Grady juga mulai mempengaruhi Royce dengan mengajak Royce buat menyingkirkan Ronnie. Dia sadar jika Royce sepemikiran dengannya. Mereka harus mengambil tindakan karena kemungkinan mereka akan dibuang. Bisa jadi John membawa lari uang-uang itu. Yang jadi penghalang adalah Ronnie, jadi mereka hanya perlu menyingkirkannya terlebih dahulu. Royce membangunkan Ronnie dengan alasan terjadi sesuatu. Ronnie yang ikut panik buru-buru memeriksa, tapi ya, Ronnie berhasil mereka buat tak berdaya. Langkah selanjutnya mereka hanya perlu mengambil uang yang ada pada John. Grady mulai menjumpai John. John juga sudah sadar akan niat Grady dan dia memegang senjata, padahal katanya mereka dilarang bawa senjata. Grady mulai memaksa masuk, meskipun John mengancam akan menembak. Sampai mana? Karena Grady terlalu berani dan John juga sudah merasa sangat terdesak, dia betul menembak Grady meskipun hanya di kaki. Meskipun kaki Grady terluka, masih tidak menghentikan langkahnya. Apalagi kini, John telah membuang senjatanya. Grady mulai mengkapak tangan John sampai hampir copot. Suara teriakan John membuat Ronnie tersadarkan. Ronnie sangat menyayangkan karena Royce bekerja sama dengan Grady. Padahal dia telah memperingati Grady orangnya barbar dan tidak bisa dipercaya. What you've been doing up here, eh? Tell me where you put the keys and all. Attaboy. Good truth. Grady ingin memindahkan mobil terlebih dahulu, sedangkan Royce disuruh mengambil uang-uangnya. Saat Royce melakukannya, dia mendapati John yang tertawa psikopat. Grady mulai mencari kunci mobil sesuai arahan John, tapi justru dia malah tertipu karena ternyata yang dia dapatkan malah jebakan, membuat tangannya terluka. Grady kembali dan dia langsung menikam Royce saat ada kesempatan. Dia tega membuang Royce padahal Royce telah membantunya. Itulah yang terjadi kepada Royce akibat tidak mendengarkan perkataan Ronnie. Jika bertanya apa alasan Grady melakukan ini, jelas dia hanya ingin menikmati uangnya sendiri. Saat Grady kembali memeriksa Ronnie langsung menyerang dari belakang. Grady juga tidak langsung menyerah, dia berusaha melawan. Sampai mana Ronnie terpojok setelah menikam Grady. Beruntung di saat-saat genting itu datang Royce membantu. Royce menembaki Grady membuat Grady tumbang seketika. Rumah juga mulai terbakar akibat perkelahian mereka. Ronnie mulai bersandar di pohon. Kesadaran Royce juga mulai pudar akibat darah yang terus keluar. Secara bersamaan, Si kembali dan dia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Ronnie mempertanyakan pesan dari bos. Si menegaskan bos memerintahkan mereka untuk masih tetap tinggal di sini bersama dengan rekan-rekan lainnya. Ronnie menjawab semua rekannya telah mati. Meski begitu, Si tidak peduli karena memang seharusnya seperti itu. Di saat Si akan pergi, Ronnie mempertanyakan alasan mengapa dia ada di sini. Kita akhirnya diberitahu apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, dan kebenarannya akan membuat kita tercengang. Si ternyata adalah orang yang mereka tabrak. Tabrakan itu membuat Si mati di tempat. Bukan hanya Si saja, tapi ternyata mereka semua juga. Lah, jadi yang selama ini kita lihat itu apa? Ya, itu adalah kisah hidup mereka setelah mati.
Kengerian yang terjadi, apa yang mereka alami itu bukan terjadi di dunia nyata. Itu terjadi di limbo. Secara historis, limbo diyakini sebagai tempat antara surga dan neraka. Mereka para penjahat ini terjebak di limbo dan terjebak dalam kondisi ketidakpastian. Si Pak Bos, yaitu si Reynolds, digambarkan sebagai iblis. Sedangkan si digambarkan sebagai perwujudan takdir atau karma. Atau bisa juga dianggap sebagai malaikat yang membawa penghakiman. Sedangkan mereka para penjahat-penjahat itu, ya, mereka terjebak di limbo akibat perbuatan yang mereka lakukan. Secara keseluruhan, akhir film ini menyimpulkan bahwa kejahatan tidak akan pernah menghasilkan pembayaran yang layak. Hanya hukuman abadi. Meskipun mungkin membingungkan, bagian akhirnya menegaskan bahwa para penjahat terjebak dalam siklus kejahatan yang mereka hadapi. Iblis di dalam diri mereka sendiri. Itu tamat. Ending yang sangat mempusingkan. Buat yang tertarik dengan pembahasan endingnya, bisa langsung cari saja di Google. Ada banyak jawabannya di sana. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.